Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Fazira. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya pada mata kuliah radiokimia yang dibimbing oleh Ibu Ratu Fazlia Indah. Pengaruh isotop terhadap labeling dan kinetika perunut. Metode perunut telah digunakan dalam hampir setiap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, biologi, kimia, pertanian, fisiologi, nutrisi, dan lain sebagainya. Prinsip pemakaian isotop stabil dan radioaktif dalam menurut suatu substan adalah sama. Hanya beberapa perbedaan mendasar terletak pada tujuan penelitian dan dalam pemilihan untuk aplikasi perunut. Pengaruh utama dan juga isotop adalah adanya perbedaan antara frekuensi vibrasi dari molekul, medan gaya dalam suatu frekuensi geometris tertentu dari atom penyusun molekul pada dasarnya hanya tetap. Tidak akan berubah ataupun atom diganti dengan atom seisotop. Isotop merupakan bentuk dari unsur yang nukleusnya memiliki nomor atom yang sama. Akan tetapi jumlah proton di nukleus dengan massa atom yang berbeda, karena mereka memiliki neutron yang berbeda. Kata isotop berarti di tempat yang sama, berasal dari fakta bahwa seluruh isotop dari sebuah unsur-unsur terletak di tempat yang sama dalam tabel periodik. Isotop dari unsur-unsur membentuk satu set nuklida. Sebuah nuklida merupakan suatu jenis tertentu nukleus atom, atau lebih umum sebuah aglomerasi proton dan neutron. Dalam nomenklatur ilmiah, isotop dispesifikasi berdasarkan nama unsur tertentu oleh sebuah hyphen dan jumlah molekul proton dan neutron dalam nukleus atom, misalnya helium-3, karbon 12, karbon 14, besi 57. Selanjutnya, prinsip pemakaian perunut. Metode perunut telah digunakan dalam hampir setiap bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aplikasi dalam metode ini dapat melakukan penurunan terhadap objek yang telah diteliti atau disebut trici. Trici juga bisa merupakan sebuah substan atau dapat berupa komponen dari sebuah substan seperti radikal, molekul, dan dapat juga berupa atom. Prinsip produksi perunut dapat melibatkan suatu penggantian satu atau lebih atom-atom posisi spesifik dalam molekul dengan sebuah atom pada atom tersebut. Isotop yang stabil maupun isotop radioaktif dapat digunakan sebagai perunut. Perbedaan massa dari isotop terletak pada perbedaan jumlah neutron. Dengan demikian, sifat kimianya tidak berpengaruh. Selanjutnya, aspek untuk menentukan perunut isotop stabil atau radioaktif. Isotop stabil bersifat non-radioaktif, berarti dalam pemakaian in vivo tidak ada bahaya radiasi terhadap pasien, sehingga bermanfaat bagi pasien hamil atau bayi. Isotop yang stabil memerlukan pengukuran teknik yang rumit dibanding dengan isotop radioaktif. Isotop radioaktif dapat digunakan sebagai perunut dalam penelitian secara in vitro maupun in vivo. Banyak unsur-unsur kimia terdiri dari satu isotop atau lebih radioisotop, baik terjadi secara ilmiah atau dihasilkan secara buatan artifisial. Perunut radioisotop buatan dapat dianggap bebas dari gangguan kandungan yang sebenarnya dari unsur dalam sampel. Dalam pemakaian isotop ilmiah akan ada penggunaan kandungan yang sebenarnya dari unsur, sehingga tidak ada nilai nol dalam belangku. Pemanfaatan perunut sebaiknya mempertimbangkan risiko yang diterima oleh personil. Dalam hal ini, isotop stabil lebih disukai apabila yang pertama, informasi yang diperoleh dapat dikombinasikan dengan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, dalam penelitian in vivo, sebagai contoh penelitian dan metabolisme dalam fisiologi, nutrisi, dan juga lain sebagainya. Yang ketiga, tidak tersedia perunut radioisotop yang tepat. Pengukuran perunut terbagi pada dua. Yang pertama, sifat radioaktif.
Perunut radioisotop merupakan sumber radioaktif yang berada dalam sampel. Radiasi yang dipancarkan dalam penurunan pada sebuah inti tunggal dapat mengionisasi atom-atom di sekelilingnya, tetapi jarang yang mempunyai pengaruh pada intinya. Pada umumnya, pemilihan metode pengukuran radioisotop berdasarkan dari energi yang dipancarkan, jenis yang dipancarkan, waktu paruh, maksud dan tujuan pengukuran, tingkat sensitifnya, dan presisi yang dibutuhkan. Yang kedua, pengukuran berdasarkan stimulasi terhadap rangsangan respon. Untuk mendeteksi sebuah isotop stabil atau radioisotop dengan aktivitas rendah, maka dibutuhkan pengukuran berdasarkan stimulasi bertahap. Sebuah proses yang khas isotopik dapat melalui: yang pertama, aplikasi suatu rangkaian listrik untuk mengionisasi sampel. Dengan demikian, atom-atom dan molekul-molekul dapat dibedakan melalui perbedaan massa terhadap rasio muatan, nilai M/Z, sehingga perunut dapat ditentukan berdasarkan pada massa intinya. Yang kedua, induksi reaksi nuklir dengan menambahkan sampel menggunakan peluru jenis dan energi tertentu. Dengan demikian, perunut dibedakan berdasarkan pada pancaran dari produk reaksi radioaktif. Dalam induksi nuklir, semua unsur dalam sampel dapat diaktifkan. Oleh karenanya, produk dari reaksi yang dituju bisa disertai sebuah radioisotop lain yang dapat mengganggu, hingga dibutuhkan spektrometer. Baru-baru ini, teknik nuklir telah digunakan untuk mempelajari analisis penyebaran neutron, untuk menentukan bentuk dan penempatan pada molekul kompleks yang dilabel dengan deuterium. Selanjutnya, aplikasi perunut dalam biokimia. Teknik perunut memberikan kesempatan peneliti untuk mempelajari pembentukan dan pembentukan biomolekul penting, serta dapat mempelajari mekanisme dasar dari proses ini, serta kinetika unsur-unsur dalam tubuh. Kedua aplikasi memberikan perbedaan dasar yang dapat diselidiki menggunakan teknik perunut. Yang pertama, biologi sel dan molekul. Isotop radioaktif seperti H3, C14, P32, dan lainnya dapat digunakan untuk menentukan aspek metabolit dalam sel bakteri, tanaman, binatang, dan manusia, dalam mengurangi sifat dasar pada materi genetik. Metabolit yang dilabel dengan radioisotop merunut molekul stabil yang sesuai. Yang kedua, kinetika unsur. Biokinetik unsur pokok, mikronutrien, atau unsur lain pada nutrisi, fisiologi, teknologi dapat mempelajari dengan metode perunut dalam penggunaan perunut untuk mengetahui kinetika serta kadar unsur dapat dilakukan secara in vivo dan in vitro. Yang pertama, penggunaan secara in vivo. Dalam pemakaian secara in vivo dilakukan untuk mengetahui kinetika unsur di dalam tubuh hingga dapat diketahui fungsi organ atau sistem tubuh berdasarkan absorpsi, dilusi, konsentrasi, atau ekstra perunut setelah memberikan secara oral atau intravena. Dalam pemakaian ini, isotop harus merupakan sebuah perunut fisiologi di mana perunut harus berfungsi dalam sistem yang akan dipelajari. Contohnya seperti skilling untuk mempelajari absorbansi vitamin B12 dalam tubuh. Maka vitamin B12 yang dilabeli dengan isotop radioaktif CO52 yang diberikan secara oral harus dapat diserap dengan vitamin B12 alamiah. Yang kedua, pemakaian in vitro. Pemakaian ini dilakukan untuk mengukur kadar unsur dalam darah atau urin seperti hormon, obat-obatan, biokimia dalam konsentrasi rendah. Uji in vitro membutuhkan sampel darah atau urin pasien yang mengandung unsur yang akan dianalisis. Tidak ada mineral radioaktif yang akan dimasukkan dalam tubuh pasien. Kemudian sampel diuji dengan menggunakan reagen radioaktif dan diukur dengan unsur yang ada. Umumnya, uji in vitro berdasarkan prinsip Immuassay. Reaksi imun AB-Ag membuat uji ini spesifik.
Perunut isotop radioaktif membuat uji ini mempunyai sensitivitas yang tinggi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.